Welcome back to Jar Talks. Nggak ada orang yang sepi ya, tepuk tangan dong guys. Nah gitu dong rame. Ya, kembali lagi di Jar Talks. Kali ini kita akan ada tamu cantik yang datang ke studio Jar. Ya, dia adalah talent-talent dari Jar Management ya tentunya. Kali ini akan ada Lia. Hai Lia, Hai welcome to guys, Jar. halo. Kita tanya kabar dulu ya, kalau udah langsung tanya-tanya, Iya, kabarnya gimana Lia? kabarnya baik Baik banget, banget. semangat banget buat ketemu temen-temen JAR semuanya. Tadi agak jauh ya ke sini ya? Lumayan lah, aku dari Jakarta Barat, deket-deket, Dari barat ke ya timur? dari barat ke timur. Oke, nyari kitab suci? Enggak, belum, Belum. sejauh itu ya, Oke, jadi kabarnya baik. Terima kasih sekali lagi udah datang ke sama-sama. Jar. Nah, ngomongin beauty creator nih Lia, Mhm, udah berapa lama jadi beauty creator? kayaknya kurang lebih dari 2021, 2022 lah ya. Jadi 4 tahun ya dia Mhm, udah jadi beauty creator dan perjalanannya gimana sih awalnya jadi beauty creator? ini panjang banget Kak, Panjang. aku ceritain dari awal aja ya. Oke, oke, gimana Jadi gimana? sebenarnya aku tuh udah suka makeup karena berawal dari mamaku tuh kan dulu kerja kantoran. Jadi dia tuh ada pouch makeup. Nah, aku tuh dari kecil udah diwanti-wanti, "Pokoknya lu tuh nggak pernah boleh pakai makeup, entar pasti muka langsung jerawatan, langsung rusak deh." Jadi tuh dari kecil aku suka kayak main ke lemari mama aku, cuman buat buka, aku lihat-lihat aja, aku lihat, aku buka buka buka, aku Mmm, tutup, aku masukin lagi. Besok setiap hari aku lakuin itu hal yang sama gitu. Terus aku baru bisa mulai makeup, aku kayak, minta izin, "Mah boleh nggak sih kalau misalnya" itu aku posisi kelas 6 mau wisuda, mau naik-naikin kelas 7 gitu. Oke, "Izin Mah boleh nggak sih coba make up?" "Boleh, tapi cuman yang kayak eyeshadow terus blush on aja." Oke, aku beli kayak eyeshadow, blush on, sama lip gloss gitu kan. Terus aku coba iseng-iseng make up-in temen aku, terus kayak temen aku suka kayak, "Ih, bagus banget." Padahal untuk aku yang sekarang udah bisa make up kayak begini, aku ngeliat kayak dulu, "Sumpah ini kayak B aja dan pucet banget." Gitu. ini masih anak kecil juga ya? Masih anak kecil juga. Terus habis itu, aku memang udah dari SMP juga udah bercita-cita kayak, kayaknya menarik sih kalau misalnya nanti gue wedding, gue make up Makeup sendiri, nggak sendiri. perlu gue kayak nyewa-nyewa mua gitu. Jadi, cita-cita aku untuk jadi mua awalnya, itu dari Mmm, kelas, mungkin kelas SMP-an gitu, 7, 8. Terus jadi aku teman-teman lo jadi pilot, dokter, jadi iya, nah makanya itulah kamu itu. jadi MUA Iya, mua sendiri. sendiri, di kelas sendiri yang Heeh, bercita-cita jadi makeup artist gitu. Terus, pas udah mulai SMA kelas 2 kelas 3 itu udah mulai direncanain dong sama mmm, guru-guru kayak nanya, "Nanti kuliahnya mau apa?" Harus direncanakan kalau misal kalian yang mau, kuliah di negeri harus direncanain buat beasiswa segala macem. Dan aku sendiri yang berpikir, "Mama kalau misalnya Dede nggak kuliah" aku panggilan di rumah Dede kan anak paling kecil. Kayak, "Mama kalau misalnya Dede nggak kuliah gimana?" "Lu yakin? Koko lu S2 mau S3, cici lu S1, lu nggak mau kuliah lu yakin?" Terus abis itu mama aku kayak nanya-nanya pendapat kokoku kan, dia juga dosen gitu. Dia nanya kayak, "Itu adek lu nggak mau kuliah gimana?" "Ya nggak apa-apa sih, karena zaman sekarang juga yang kuliah belum tentu jadi orang," gitu. bener, bener, bener. Jadi, aku didukung sama keluarga aku bener-bener kayak ngerasa bersyukur banget karena minat aku, hobi aku tuh didukung segitu besarnya gitu. Support system-nya Nah oke banget ya. iya, makanya dari awal udah gitu aku, lulus sekolah itu 2020 zamannya Covid, awal-awal Mhm, Covid banget masuk. lulusan Jadi Covid ya? yes, lulusan Covid, jadi aku wisuda pun di rumah pakai Zoom ya, kalau misalnya kalian tahu anak Sunda Dharma ya kan. Terus, aku mulai rencana kayak nge-skip rencananya pengen kursus memang gitu kan, terus nge-skip setahun dan akhirnya aku, kursus nyari-nyari kursus di mana, di LaSalle College lah atau di Mhm, Puspita Marta, tapi aku nyangkutnya di Puspita Marta karena katanya itu memang, ajarannya dari basic tuh make-up-nya bagus banget karena mhm, orang make-up nggak mungkin nggak tahu Puspita Marta iya gitu bener, bener kan. banget. Terus akhirnya aku masuk dan bayangin, make up sih masih nggak apa-apa ya Zoom, karena itu kayak seminggu tuh mungkin yang offline-nya 3 hari, selebihnya tuh online. Mmm, Jadi, aku tuh ambil kursus yang makeup and hairdo. Bayangin aku belum pernah hairdo sama sekali dan belajar sasaknya online pertama kali, lu bayangin aja sendiri deh sendiri ya. Belajar sasak online dan di reviewnya juga online. Kayak gurunya tuh Miss-nya kan manggilnya Miss gitu kan, "Lia itu salah, kurang ngembang." "Tapi gimana Miss? Aku belum pernah belajar sasak sebelumnya," gitu. Struggle-nya banyak banget pokoknya kursus itu. Terus juga aku pas kursus itu ada nyewa model segala macem dan harus swab, harus PCR juga, akunya juga harus PCR seminggu sekali, dan setelah, lulus dari Puspita Marta, bingung mau ngapain. Karena pada zaman Covid, make-up-in orang, orang mana trust issue lah, iya ya bener kan. lagi, Terus juga kalau misalnya orang-orang yang wedding pada di-skip juga, pada bener, di-pause gitu bener. kan, pada nahan.
supaya udah ya membaik gitu. Terus selesai dari Puspita Marta, aku, bingung, lontang-lantung, cuman kayak di ranjang, di kasur, bingung mau ngapain, terus kadang juga kayak cuman nonton-nonton YouTube tutorial, aku coba-coba di-makeup sendiri, walaupun aku ngerasa alis itu pada saat itu tuh aku ngerasa kayak alis aku udah bagus, on point, tapi mereka-mereka ini kakak-kakak aku pada bilang, "Dek, alis tuh kayak Shinchan." "Enggak kok, bagus." Tapi pada saat sekarang aku lihat kayak, "Iya bener lagi, kayak ulet bulu." Ya kan. Terus habis itu, Gitu-gitu ya, oke terus? aku lanjut memutuskan untuk masuk ke kursus lainnya, tapi ini tuh bukan kalau Puspita Marta itu kan kayak internasional, tapi lebih ke lokal ya, karena makeup itu tebel banget, medok banget, yang kayak matte finish gitu. Tapi kalau misalnya ini aku masuk ke M-Beauty. M-Beauty itu lebih ke dia lebih ke Korea gitu. Jadi bener-bener yang punyanya juga orang Korea dan dia juga ada turun tangan untuk nge-review. Jadi memang mentor aku orang Indo, cuman dia sudah kayak diinstruksiin untuk belajar ke Korea. Jadi dia Oke, di sini untuk ngajar kita-kita ini murid-muridnya dengan teknik makeup Korea Korea. yang sangat jauh 180 derajat sama makeup di Puspita Marta, Ini skin gitu like kan. ya, kalau Bener-bener yang skin sekarang like skin dan like ya. tipis banget, jauh banget dan bentuk alisnya juga beda, harus bener-bener kayak yang natural banget, tipis-tipis gitu. Jadi memang peralihan itu lumayan beda sih makeup-nya dan pada saat itu mentor aku sendiri yang ngomong, dia ngomong bilang kayak sambil kursus ya, dia bilang, "Lia, kayaknya kamu ada kemampuan deh, kayaknya ada ability untuk jadi content creator deh. Gimana kalau Mmm, kamu coba nih," aku kemarin habis ambil kelas, habis ambil kelas content creator di Fauzia Hanum gitu kan. Terus dia bilang, "Itu bener-bener insight yang kamu dapetin tuh full, kamu belajar konten itu dari pagi sampai malam dan kamu diajarin apa yang harus, diambil pada saat take konten. Kalau misalnya lagi pengen nge-review lipstik, itu harus zoom in, zoom out-nya itu bener-bener dapat dari Fauzia Hanum ini, karena kamu juga disediain model, disediain makan, terus abis itu juga kayak ajarin edit dari nol, karena aku sama sekali anaknya nggak sosmed dan dari dulu ngelihat orang yang, nontonin kayak siapa ya, kayak Molly Talin lah, apa segala mhm. macam di YouTube tuh kayak dia keren, tapi gua nggak ada rencana buat jadi content creator kayak mereka sih. Jadinya kayak emang suka kemakan ludah sendiri, ya kan, tiba-tiba jadi Emang kayak gitu ya emang gitu sekarang, ya? emang suka gitu. Akhirnya kamu ke Terus Fauzia Fauzia Hanum? Hanum untuk belajar, habis itu, pulang dari situ itu cuma sehari doang kursus gitu kan. Terus pulang dari situ mungkin, besokannya aku coba ngonten, konsisten ngonten dari yang Dari tahun aku berapa itu? 2021? 2021-an Mhm. gitu ya. Terus aku belajar ngonten, ya walaupun kayak aku tetap, terima feedback dari instruktur aku yang nawarin aku untuk Fauzia Hanum, terus dari cowok aku juga, dari teman-teman aku juga aku nanya kayak, "Eh, video gue tuh kayak gimana? Lu boleh review nggak? Gue pengen tahu feedback lu kayak gimana." "Lia, kayaknya video lu udah oke banget nih, kayak teknik-tekniknya udah bagus banget. Tapi suara lu kayaknya ngantukin deh, karena bener-bener pelan banget, cuman kayak gue dan cuman lu dan Tuhan yang bisa denger," gitu. Terus akhirnya ya aku berubah, ya Mmm, sesuai sama proses lah ya, kita kan benar benar. ya gitu kan. Terus habis itu mulai, ya sampai saat ini gitu. Sampai Karena dari awalnya tuh aku berencana jadi makeup artist, karena aku suka makeup dan sekarang jadi content creator ya nggak beda jauh lah ya, masih beauty juga. Masih beauty juga, Heeh, oke. kayak Jadi itu gitu. ya awalnya ya, memang minatmu dari kecil, dari Dari beauty kecil jadi banget. terus didukung, support system oleh Yes, keluarga, terus akhirnya lu, ada kursus sekolah, kursus kursus, dan akhirnya ya kursus. jalannya udah on Iya, track banget bener gitu bener. ya, oke. Tapi inget nggak, akhirnya yang kamu fokus, "Yaudah gue fokus deh jadi ke konten beauty creator," gitu, Mhm. apa yang pikiran lo yang Karena bikin aku twist? tipenya jujur aja aku tipe orang yang mageran. Jadi kalau misal dapet terima tawaran make up itu harus bangun jam 3 Jam pagi subuh, ya? agak males ya, PR gitu, PR. Tap Jadi aku jadi, tuh beberapa MUA orang dulu baru beauty ya, creator dulu? ya, MUA Oh, dulu. jadi MUA Jadi dulu juga sempet dulu, terima-terima beberapa job kayak wedding juga terima atau enggak dari kayak, wisuda-wisudaan juga gitu aku terima, terima, birthday party juga terima capek, juga, capek. baru ke Fauzia Hanum, Iya, bukan untuk les makeup ya ke dia ya, bukan, tapi untuk jadi content konten, iya creator. konten, Oke, dari sana lu, "Oh yaudah jadi content creator aja deh, bener. sebisa gue aja, semut gue Iya aja," gitu ya iya kan. Oke, jadi itu, dari iya sana itu, dulu lu capek jadi MUA, tapi sekarang masih heeh. jadi MUA?
Atau masih Masih menerima? masih masih menerima, tapi tidak se-full dulu, Oh, gitu. oke, tapi masih gitulah ya. Masih. Jadi tapi kamu udah full ke beauty creator. Iya, Ingat nggak konten pertama kamu yang kamu upload, yang kamu bicarain itu tadi? inget, Apa itu? itu tentang lip produk, aku jadi kayak kasih tutorial untuk bikin lip ombre ala orang Korea gitu, dan Oh, itu aku setelah tuh kamu, kursus kursus Korea? Fauzia Hanum, itu sih, Oh, karena kan aku oke. udah dapet insight dari yang kursus orang Korea dan Fauzia Mhm. Hanum, jadi aku satu padukan gitu ya, jadi makeup Korea dan jadi konten, aku masukin dalam konten, Oke, gitu. itu udah langsung ramai atau masih sepi Waduh, itu aku tuh, kontennya? sepi Masih sepi. banget. Nah, ini konten pertama kamu yang titik titik balik keluar lo jadi semangat, terus wah lagi rame, itu Inget ternyata bisa gitu, apa inget itu, konten apa? inget banget tutorial pakai cushion. Aneh nggak ya kalau misalnya gue kasih tutorial pakai cushion, itu pakai cushion Hanasui. Inget banget aku itu nembus yang dari sebelum-sebelumnya itu kayak cuman yang nonton 50 views, Oh iya? 100 views, Mmm, tiba-tiba under tutorial pakai 200 ya ya? under 200 semua, tiba-tiba Hanasui 1,1 juta. Wah, Itu bikin semangat kayak, "Hah, gila banget!" Bener-bener naiknya tuh cepet dari, yang baru upload 1 jam udah berapa puluh ribu, ratusan ribu, besok-besokan udah kayak udah jutaan gitu. kamu kaget ya? Seneng banget dan kaget. Kaget banget, dari sana banyak yang follow kamu, Iya iya bener, banyak itu yang banyak banget yang follow, jadi aku makin tanya-tanya, semangat jadi lagi. makin semangat. Wih, thank you Hanasu ya. Iya, thank you Hanasi walaupun ya belum di-endorse, Hanasi boleh yuk 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 yuk. Boleh boleh boleh. Boleh. Lalu di awal, kan kayaknya kalau kita denger, kayaknya, perjalanan kamu mudah gitu ya, Heeh heeh. enak gitu, Mhm on mhm. track gitu, ada Mhm support system, mhm les ini itu didukung mhm terus jadi gitu. mhm. Tapi ada kesusahan sendiri nggak sih di awal-awal gitu justru? Dari diri sih, dari diri sendiri kayak, "Lu yakin nggak nih lu nggak S1? Lu yakin nih? Orang-orang yang S1 aja nggak jadi apalagi gue SMA." Itu sih struggle pertamanya kayak Padahal teman-teman lu udah keluar negeri, iya bener, keluar eee, negeri, mereka keluar negeri terus kuliah segala kuliah. macem, terus juga mereka kayak, yang udah cita-citanya tuh pengen kuliah negeri gitu, bener-bener yang pengennya beasiswa walaupun dia, gap setahun tapi dia bener-bener udah jelas gitu tujuannya, kalau aku kan kayak lontang-lantung Ya sebenarnya bingung. lu jelas, Jelas, cuman tapi belum ya jadi ya aja. itunya iya, kan pada saat itu kan bingung kan kayak, "Aduh gue takut juga nih, apa gue lanjut kuliah ya?" Itu sih, Oh sempet gitu juga? sempet mikir, Sempet? "Apa kuliah ya?" Itu Kalau jadi sempat kuliah, masuk. kuliah ke mana loh? Nah itu dia bingung, karena aku sukanya ya tentang, ya beauty-beauty, Kecantikan gitu ya? seni-seni Oke oke gitu oke. sih. Tapi nggak lama ya setelah itu kamu Nggak lama, cuman ya harus kuncinya konsisten aja sih kalau masuk konten. bener bener bener, jadi content creator itu memang kuncinya konsisten. Iya. Dari jawaban itu nggak ada hal yang memberatkan juga itu Enggak sih, sebenarnya? kayaknya aku memang ngerasa kayak hidup aku terlalu lurus-lurus aja Lurus-lurus. anaknya heeh, Bersyukur dong, bersyukur banget. bersyukur. Thank you Tuhan. Oke. Iya. Nah, tapi pernah nggak dapat komentar kalau dari keluarga kan Mhm oke, mhm. teman-teman dukung. Mhm. Ada nggak komentar pahit atau yang bikin kamu sedih, bikin kamu, "Eh, Dari ini cocok nggak sih gue? Oh iya ini ini nggak nggak sih?" peduli. Tapi ada? Ada pasti Tapi dong, lu tapi nggak peduli? nggak denger, nggak mau bodo amat. Kan bukan lo yang kasih gue makan, yang kasih gue makan aja dukung apa lu siapa gitu. Tutup kuping, tutup Mentalnya mata, bisa dibaca nih. Tapi tutup kuping, bener-bener nggak lu peduli, tapi baca nggak kalau ada komentar? baca, Baca, tapi tapi awal-awalnya kayak, "Dih, siapa lu?" Gitu aja sih. jadi Sed tapi nggak pernah masuk Enggak sampai enggak. hati, cuman Kalau aku di sakit hati kayaknya aku udah stop sekarang. bener nih, harus gitu jadi konsisten, nabrak terus gitu Tabrak ya. aja terus, Oke, tapi heeh. lu balas nggak sih komentar-komentar tadi Dulu tuh? bales, Atau cuman di kalau blok? sekarang, ya iyalah ngapain orang ngeladenin orang gabut, Iya 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 iya, oke. nge bikin kerjaan lain aja. Sip sip sip. Nah, oke tadi beauty creator untuk, jadi MUA, lu masih ada passion nggak sih jadi MUA? Anyway. Masih sih sebenarnya, cuman aku lebih pengennya ya kalau sekarang ini baru plan aja sih, pengennya buka kursus untuk ngajarin orang make up sebenarnya, Punya dibanding make sekolah up-in juga ya? orang heeh, kayak kursus private class atau apalah gitu yang berhubungan sama ngajarin orang karena aku juga ada, sertifikasi instruktur dari yang M-Beauty langsung approval, Mmm, ada ijazah dari Koreanya langsung gitu. Memang ada oke. bakat untuk ngajar aja. Jadi kalau makeup kamu lebih suka ke ini ya, berarti ke Korea ya? Atau Ya, glam lebih ke atau Korea, natural gitu? kalau dulu tuh natural banget, cuman kalau untuk orang Indonesia kayaknya nggak cocok yang natural banget gitu loh.
Naturalnya tuh bukan natural yang pakai tipis-tipis, tapi look-nya dari balancing warnanya sih, nggak yang semuanya dimedok-medokin gitu. Ada balancing makeup yang mungkin kalau misalnya orang-orang yang sekarang udah pada paham lah ya, udah pada kayak, dari reels atau feed udah banyak yang muncul kayak kalau misalnya balancing makeup tuh biar makeup terlihat natural yang cuman di-bold antara mata atau bibir, pilih 2 tempat di Kena antara muka. muka lu ini, Bener mata, bener. pipi, bibir. Itu pilih 2 pokoknya. Maksimal 2, Maksimal jangan 2, semua. jangan semuanya jadi medok jadinya, Nah, itu gitu ya. sih. Sebenarnya boleh bold ya. Boleh bold, cuman warnanya aja sih. Oke, ini banyak banget insight ya. Mhm, Nah, sekarang kasih tips dong buat mereka yang mau pengen jadi MUA atau beauty creator. Apa mhm, sih yang, eee, tips dari kamu? Biasanya kan juga orang kan, ya kamu enak ya mhm mungkin mhm, didukung keluarga, ada diikutin kursus, tapi mhm. kan banyak juga yang jadi beauty creator atau pengen jadi MUA tapi modalnya kayak nol, atau modalnya seadanya gitu. Mhm. Ada nggak sih tips? Tipsnya, jangan pantang menyerah kalau misalnya passion kalian tuh ya make up gitu. Kalau misalnya emang orang tua nggak dukung, ya udah jalanin aja, entar ya melenceng aja. Kalau misalnya kalian udah ada pendapatan sendiri gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Mhm Terus mhm. habis itu juga kalau misalnya memang nggak ada modal sama sekali, ya bisa mulai makeup-makeup yang memang harganya affordable, tapi yang jangan yang makeup abal-abal juga gitu, yang masih oke kualitasnya gitu. Terus make-up-in aja orang sekitar, kayak temen, nggak mungkin nggak mau kan. Terus misalnya kalian lagi make up-in, ya taruh aja handphone di pinggiran, ini bisa jadi konten. Nah, jadi nggak ada alasan Lumayan, nggak untuk ada alasan untuk tidak bikin berhenti, konten, yes. untuk terus berkarya Iya, gitu pokoknya ya. se-effortless mungkin dan bisa menjadi sesuatu. Tapi kamu jadi sampai sekarang itu sorry, dari yang tadi under 200 sampai Mhm, sejuta itu lama nggak sih prosesnya? lama setahun. Oh setahun, tuh setahun guys, lu sebelum sebulan aja udah ngeluh. Iya, jangan semuanya nggak ada yang instan ya, cuman mie instan aja yang instan. Mie instan aja perlu direbus, jangan ada-ada aja. Heeh. Jadi itu ya, Lia aja butuh waktu setahun bisa sampai FYP ya. Iya, FYP itu. Jadi nggak ada yang instan, benar. Real, Pokoknya konsisten, wah ya konsistennya konsisten. salah sih Lia, oke sip. Oke, ngomong masalah makeup, untuk kamu sendiri nih selama menemukan banyak banget produk Mhm. makeup, ada nggak sih 3 produk makeup yang wajib banget ada di tas kamu? Kalau misalnya wajib ada di tas, biasa sih aku nggak bawa yang ribet ya, biasa pasti lip product. Palingan buat touch up ya bedak gitu ya, tapi kalau misalnya yang sekarang aku lagi suka banget kayak yang aku pakai ini lip product, tuh aku lagi suka Gogoteles. Itu lip gloss-nya itu bagus banget, ini aku pakai yang G02 ya sekalian promosi. Walaupun ini nggak di-endorse ya, tapi bagus banget jujur, dia tuh kayak lip gloss, tapi nggak kayak lip gloss pada umumnya, dia tuh kalau misalnya dibawa minum dia masih rada transfer proof gitu. Dia Oh, kayak ada lapisan filmnya gitu, jadi nggak cepet ilang. Gitu, mhm. terus paling kalau misalnya di botas itu aja sih, aku nggak touch up yang gimana-gimana karena Bedak-bedak memang nggak? bedak enggak, aku nggak bawa, Eyeliner nggak gitu ya? Penting enggak. cewek lips ya yang Iya lips sih paling atau penting, karena kalau pensil nggak? misalnya makan kan ilang dia, jadi yang paling penting lips kalau aku. Lips, oke. Ini Heeh, polos nggak apa-apa, yang penting ini on. on harus. Apalagi bibir aku pucet banget. Oke oke oke. Lalu, untuk makeup lagi nih, kesalahan makeup pemula itu apa sih, Lia, yang harus Kesalahan dihindari makeup atau pemula, jangan sampai gini nih para pemula gitu? Lu kan udah mencoba tuh atau pernah mhm, ngalamin. lebih ke kalau untuk yang umum dan yang paling fatal menurut aku tuh complexion lebih ke cushion ya. Zaman sekarang tuh kayak orang yang penting coverage, padahal cushion itu fungsinya untuk meratakan warna kulit. Kalau lu pengen yang Mhm. langsung kayak bukan menghilangkan, nge-cover dark spot, nge-cover under eye yang gelap, itu pakai concealer. Kalau misalnya dari Oh, cushion udah tebel, itu udah pasti makeup nggak bakalan awet. Nggak awet itu maksudnya kalau misalnya kayak gue nih kulit oily, dia pasti bakalan longsor dan atau pasti. enggak nge-crack dan butuh beberapa teknik misalnya di area pinggir hidung itu harus ada teknik-teknik yang kayak dia tuh harus setipis mungkin atau enggak di area under eye tuh yang ada lipetan itu harus, sebelum pakai powder harus di-tap-tap dulu biar dia tuh nggak ada creasing karena kan itu kalau misalnya orang lihat kayak, dia sih ngelihatnya pakai lirikan tapi dalam hati, "Dih kok makeup kayak gitu?" Gitu. Jangan sampai kayak gitu, kita harus menghindari hal itu. Oke oke. Jadi itu ya, jangan asal ceplok, ceplok, Iya, ceplok, ceplok gitu cushion ya, tuh yang penting ratain warna kulit. ratain. Iya. Mending cushion atau foundation? Sekarang dua-duanya ringan sih, tergantung preferensi. Gini ya, Tergantung kalau kebutuhan ya? iya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mau yang lebih murce, bisa foundation. Tapi kalau foundation dia itu nggak ada puff, jadi nggak bisa touch up kalau di Mhm, luaran, I see I nggak see. ada kaca.
Jadi butuh brush atau butuh puff sendiri dan tidak ada tempat untuk naruh. Jadi pasti kalau misalnya buat retouch gitu ya nggak higienis, kita harus bawa misalnya plastik sendiri, atau misalnya kalian, punya foundation mau ngerasa kayak foundation kan pasti lebih affordable karena isinya juga lebih banyak. Itu bisa beli tempat cushion sendiri yang kosongan gitu, Oh, terus kalian masukin aja racik-racik sendiri. oke, mungkin lebih ke praktisnya ya, Praktis lebih praktis, aja, lebih cushion, oke. cushion lebih Tapi praktis. kamu pakai foundation juga? Enggak, aku cushion. Nggak someday apa sometimes gitu kok pakai nggak Enggak. pernah pakai foundation? Aku, untuk saat ini aku jarang pakai foundation, aku lebih ke pengen yang tipis-tipis, aku pakai skin tint atau BB cream di-mix, Oh gitu, tapi kalau konten juga kamu pakai tipikal cushion. yang Karena oh, cushion kan juga udah full iya cover, benar jadi benar 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 benar. lebih ringkas aja. Oke sip. Mhm, Kamu lebih skincare, tim skincare atau tim makeup? pertanyaan susah. Aku tim makeup, tapi kalau misalnya pengen makeup-nya bagus gitu, harus pertama skincare memang. Bener bener bener. Iya, Jadi kulitnya kayak harus bagus dulu. kanvasnya harus bagus dulu Bagus, gitu betul. ya. Mhm. Jadi kayaknya tim skincare dulu ya, better better tim skincare ya Iya, tim atau skincare untuk saat tim ini. skincare? Iya, karena aku sempet beberapa bulan lalu tuh breakout karena aku males bolong-bolong. Skincare kayak, Mmm, "Ah, malas ah hari ini pakai, muka gue juga udah mulus." Tiba-tiba breakout kan kayak weis. dikasih hujan sama Tuhan gitu. Memang mulut Iya, takut hati. ah, takut takut. Jadi ya sekarang rutin banget deh pagi, malam skincare wajib, Sip, biar biar nggak makeupnya kayak gini. oke, meskipun mulus itu juga Mhm, nggak perlu makeup yang gimana-gimana ya kan, nggak boleh kalau gimana-gimana kalau mulus misalnya kayak udah cukup mulus, lipstik heeh, aja, kayak kamu mhm. tadi kan cukup butuh lips aja Iya, kan. retouch-nya lips aja. Oke. Nah, untuk sebelum konten kita kalau ngomong masalah konten, Lia nih, kalau memang ngeracun banget nih yang Mhm, kelihatan banget dari omongannya dia ngeracun banget, mhm, bener-bener, ahli banget. mhm, Memang dia ngomong ahli seperti ini memang behind-nya itu ada kursus, ada beberapa kursus, ada mhm, percobaan dulu gitu ya. Tapi mhm. kamu sendiri selama ngonten nih sampai saat ini, ada ritual nggak sih sebelum ini? Atau kamu harus gini dulu deh, harus apain dulu? Ritual-ritual khusus nggak? Nggak ada sih, kalau sebelum konten palingan, misalnya aku udah menargetkan besok misalnya mau kontennya tentang produknya apa-apa aja. Biasanya palingan aku nyari beberapa referensi dan biasanya aku suka dapat insight dari, tutorial-tutorial dari orang lain, terus aku kayak, "Kayaknya bisa gue adaptasiin pakai cara gue sendiri deh, kayak gini kayaknya lebih oke deh, tapi caranya cara orang itu," gitu. Oh gitu. Gitu, heeh, Jadi istilahnya kayak, referensinya. copy, edit, Iya, paste gitu ya, boleh heeh. reference aja Iya tapi tetap reference aja, disesuaikan dengan benar, diri gaya kita sendiri. sendiri. Tapi, ada mood gitu nggak sih? Harus harus mood atau kan kamu ada target nih Mhm, satu hari konten, tapi itu tergantung mood atau meskipun lu nggak mood ya tetap harus? haruslah, Harus. Oh, harus. jadi nggak moody ya anaknya ya? Moody tapi kalau misalnya pas konten harus kayak pura-pura lupa. Kalau konten kan Oh, gitu. ada mood booster-nya nggak? Biar kamu nggak biar males kan ya, Heeh. konsisten kan malesnya itu loh, Nah itu dia malesnya. menghalau malesnya itu apa sih, ada mood booster-nya nggak? Nggak ada sih, Nggak ada, karena nggak ada. harus konsisten Mikir aja? aja sendiri kayak, lu yakin lu mau males-malesan, kayak mindset sendiri sih. Oke oke Ngobrol sama oke. diri sendiri aja sering-sering. Iya iya, itu konsistennya Mhm. best best best! Oke, untuk bikin satu video itu berapa lama sih, Lia, bikinnya? Tergantung ya, tergantung isi videonya apa dulu. Kalau misalnya tutorial biasa lama, tapi kalau misalnya kayak cuman ngeracun, kayak, "Lo tau nggak sih ini tuh bagus banget." Apalagi kalau misalnya buat lu yang punya bibirnya tuh pinggirannya gelap ya, kayak gitu lebih cepet. Kalau Mmm, tutorial tuh lama, kalau lebih lama full karena makeup ya yang lama ya? heeh, apalagi full makeup itu Paling lebih cepet berapa? lama. Paling cepet berapa Paling cepet mungkin 15 menit, paling lama? tapi itu 15 menit kan udah dalam bentuk video, tapi kalau misalnya kita nggak pause-pause ya mungkin 1 jam 30 menit atau 1 jaman, Oh, sejaman lah ya. ya sejaman Oke lah. oke. Ya memang karena kamu suka makeup, Mhm, expert di sana, jadi mhm. ya enjoy aja Enjoy ya. enjoy banget. Oke, beda kalau kamu nggak enjoy atau apa menjalani ya gitu, Iya, males-malesan pasti males-malesan. Makanya males-malesan. pilih sesuai dengan, Iya, sesuai kemampuan kamu mhm, atau hobi kamu mhm. gitu ya. Oke. Nah, pernah nggak kehabisan ide atau, "Aduh ngapain ya? Ngapain lagi ya?" Atau Pernah banget stuck lagi nggak? pernah banget lagi, Pernah, apa yang kamu pernah lakuin? banget. Eee, tetep ngelakuin hal seperti biasa, cuman sepertinya kontennya kayak tidak ada sesuatu hal yang kayak wow gitu. Cuma tetep ngelakuin kayak ngonten tetep Ngelakuin ngonten. tetap ngisi konsistensinya itu aja Mhm, ya. mhm, Oke, ngisi ya konsistensinya udah deh, aja. jadi boleh ya orang itu Mhm, stuck, ide nggak ada atau boleh wajar kok, turun down gitu ya. Iya iya, lakuin aja, yang penting lakuin aja, konsisten. heeh. Nah, nanti
ada lagi tuh Iya pasti ada lagi, kan, pasti ada ada lagi lagi. kayak idenya tiba-tiba tuing tuing tuing, Oke, jadi gitu. meskipun stuck, meskipun lagi down, nggak boleh Betul, skip. nggak boleh nggak boleh, Itu wah, pokoknya ini nggak boleh. ada pelajaran yang Mhm. berharga yang Lia kasih untuk kita ya guys ya, meskipun kamu down, stuck, ya udah lakuin aja, meskipun itu views-nya jatuh, jelek, oke. Kadang kan kita, Mhm. "Duh, gimana biar bagus, gimana Heeh, biar oke, aduh heeh aduh heeh. aduh aduh," ya nggak jadi konten. Iya, jangan lihat views-nya sih, kita lihat aja ya orang kita suka, ya udah Ya gitu lakuin konsisten aja ya. konsisten, Nah, yang heeh. penting kita ngelakuin apa yang kita suka, Mhm, orang mau nggak suka, ya iya pasti bener, ada ada ya. aja lah. Ya malaikat aja ada yang nggak suka. Bener, malaikat aja banyak ada yang nggak suka. Ya bener bener, oke. Itu dia. Nah, kali ini kita ada pertanyaan cepat nih buat Lia. Lia jawab ya pertanyaan cepat ini. Mhm, Pilih salah satu dari apa yang aku sebut. Yang cepat ya tapi mhm ya. mhm, Nah, Lia pilih eyeliner atau lipstick? lipstik, Hah, udah kejawab ya tadi. Natural atau full glam? natural, Natural. Brow first atau base first? brow first, Make up fail moment yang bikin kamu ngakak tiap ingat? eyeliner. Kalau pakai eyeliner pen, kadang tuh eyeliner pen-nya sebenarnya udah habis, cuman dia tuh tintanya keluarnya dari, ujungnya itu, kadang suka masuk ke bola mata perih banget lagi, terus ke-record lagi, terus kayak nangis-nangis sendiri, "Aduh perih banget nih, gimana nih?" Tapi aku ya cut, Oh, gitu. Harusnya masukin ke BTS tuh ya, baru tuh. harus. Harusnya tuh ya. Jadi itulah penderitaan Iya content penderitaannya aduh, creator ya. banyak lah, banyak banget sebenarnya. Oke. Makeup untuk first date apa yang kamu pakai? Maksudnya produknya Mhm. banyak lagi, Produknya apa? full makeup lagi itu. Soalnya Wah. soalnya first date aku itu sambil kursus, jadi pulang kursus baru first Oh, date jadi nggak boleh gitu. ada celah, harus Iya, full tapi aku lihat sekarang kayak aneh banget lagi itu makeup. first date lagi. Iya aneh lagi, tapi nggak apa lah tetap dibilang cantik. Oke. Oke, itu dia pertanyaan untuknya, thank you. You're welcome Kak, thank you juga udah undang aku ke sini Oke. ngobrol-ngobrol. Terakhir nih, Mhm untuk kita ngomongin masalah future ya. mhm. Ada goal nggak sih kamu sebagai beauty creator 1 atau 3 tahun ke depan? Mau jadi seperti apa? Aku rencana pengen konsisten nge-live, Hmm, terus rencana pengen, buka private class makeup private class. private class itu antara aku lewat online atau offline. Gitu Kita sih paling yang aku mau doain ya realisasikan. guys, semoga Semoga terjadi. ya, Kita mhm, tunggu ya. semoga ya. Nih kamu yang mau belajar makeup, langsung cus ke Lia nanti. Lalu untuk kolaborasi nih, ada nggak sih brand besar yang kamu pengen kolaborasi? Duh, pengen banget nih kolaborasi sama brand ini. Pengen lagi, Apa tuh? Bisa di-spill? Kali banyak sih brand-nya denger. sebenarnya banyak sih sebenarnya kalau misalnya skincare yang aku pakai sih COSRX please, ini bagus banget nih aku pakai Cosmel Mucin All in One Cream. Oke. Terus atau enggak apalagi ya, banyak sih sebenarnya, tapi ya COSRX dulu deh nggak apa-apa, Oke. semoga didengar ya. Oke, amin. Semoga di-reach ya. Siap, Satu pesan terakhir untuk viewers kamu yang mau jadi beauty creator. mulai dulu aja jangan kebanyakan mikir, Benar. kalau mikir tuh nggak bakal jadi-jadi, percaya deh. Mulai dulu, mulai dulu. Oke, thank you ya. Oke, kalau kalau orang mau booking atau mau tahu, sebutin dong ya kemana. Boleh ke Instagram-nya aja YM Lia Makeup Artist atau enggak ke TikTok-nya yang YM Lia 002 atau misalnya pengen ke WhatsApp, misalnya ada mau endorsement nih yang reach out aku boleh banget nih ke 083 jangan deh. Jangan itu nanti hubungin Jar aja. Bercanda. Oke, thank you Lia sekali lagi udah, berbagi insight-nya, berbagi aduh luar biasa sih yang kita dapatkan dari Lia, semoga konsistensinya terjaga. Ini benar-benar buat tamparan buat kalian ya, para content creator yang sukses di dunia content creator harus konsisten, satu kuncinya gitu, konsisten. Harus, mau nggak mau wajib. Oke, kita doain semoga Lia bisa terwujud cita-citanya, makin sukses Amin. semuanya. Amin. Oke ya guys, itu dia, Jar Talk kita hari ini bersama Lia. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan tungguin lagi episode Jar Talks berikutnya. Sampai Bye-bye jumpa. guys.